Sistem ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, persaudaraan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara menciptakan kesejahteraan yang merata tanpa mengeksplorasi pihak lain. Beberapa prinsip utama ekonomi Islam adalah: yang pertama, larangan riba, kewajiban zakat, kepemilikan yang bersifat relatif atau semua milik Allah, kebebasan ekonomi dalam batas syariah, tanggung jawab sosial dan moral dalam kegiatan ekonomi. Dengan prinsip tersebut, intervensi negara dalam perekonomian dibenarkan jika bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghindari kerusakan. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utamanya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Sumber penerimaan negara dalam Islam ada zakat, ada kharaj atau pajak atas tanah, ada jizyah, pajak perlindungan, ada fai dan ghanimah atau harta rampasan perang, ada usyur atau bea masuk atas perdagangan luar negeri, ada pajak tambahan atau dharibah. Pengeluaran negara dalam Islam: yang pertama, menjamin kebutuhan dasar masyarakat, yang kedua, pembangunan infrastruktur umum, yang ketiga, pendidikan dan kesehatan, yang keempat, pertahanan dan keamanan, yang kelima, gaji pegawai dan petugas publik. Peran Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan negara dalam Islam. Baitul Mal menampung, mengelola, dan mendistribusikan dana-dana negara sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan moneter Islam adalah upaya mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga kestabilan harga, mendorong pertumbuhan sektor real, dan menjamin keadilan distribusi kekayaan. Ciri-ciri kebijakan moneter Islam dibagi menjadi 4. Nomor 1, bebas dari bunga atau riba. 2, mendorong kegiatan ekonomi produktif. 3, menghindari spekulasi dan ketidakpastian. 4, mendorong investasi jangka panjang berbasis nilai real. Instrumen kebijakan moneter syariah. Instrumen kebijakan moneter syariah dibagi menjadi 3. Nomor 1, instrumen berbasis pasar. Instrumen berbasis pasar dibagi menjadi 2 macam. Nomor 1 ada suku atau obligasi syariah, surat berharga berbasis asril yang digunakan untuk mengelola likuiditas. Selanjutnya ada pasar uang syariah, transaksi jangka panjang antar bank berdasarkan prinsip syariah sebagai mudharabah dan mukalah. 2. Instrumen non-pasar. Instrumen non-pasar dibagi menjadi 2 macam. 1 ada cadangan wajib minimum atau statutory reserve requirement untuk mengatur kemampuan bank dalam menciptakan uang. Selanjutnya ada plafon pembiayaan syariah untuk mencegah pembiayaan yang berlebihan. Yang terakhir ada instrumen sosial. Instrumen sosial di sini ada zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf digunakan sebagai alat stabilisasi sosial, mengurangi kemiskinan, dan menstimulasi ekonomi real. Peran Bank Sentral Syariah. Bank Sentral Syariah dalam sistem Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai alat kebijakan. Sebagai gantinya, digunakan instrumen-instrumen seperti suku, nisbah bagi hasil, dan pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan syariah. Fiskal dan moneter dalam Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem konvensional. Dalam hal instrumen moneter, sistem konvensional menggunakan suku bunga
bunga dan obligasi sebagai alat utama. Sedangkan sistem Islam menggantikannya dengan sukuk dan sistem nisbah bagi hasil. Dalam hal sumber penerimaan negara, ekonomi konvensional mengandalkan pajak sebagai sumber utama. Sementara dalam sistem Islam, zakat menjadi pilar utama, dan pajak hanya diterapkan dalam kondisi darurat. Tujuan dari sistem konvensional adalah pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, sedangkan sistem Islam berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Selain itu, sistem konvensional bersifat sekuler dan memisahkan aspek moral dan ekonomi. Sementara sistem Islam mengintegritaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai nilai dasar.